gereja dan roti. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan ke dalam kehadiran-Mu yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kami masih dapat menerima berkat daripada-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memulai peribadahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende dengan judul Buhyau Tuhan Marhite Todini. Kita mendengarkan khotbah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga atas penyertaan hingga saat ini, di mana kami boleh berkumpul anak-anak melalui video virtual ini Tuhan, karena dengan situasi pandemi yang masih terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman, bertampil hati dan pikiran kami agar kami dapat tidak memahami firman dan kami dapat terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sehingga dapat menyampaikan berita kebenaran daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Teks khotbah buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Kita baca secara bersama-sama. Ya adik-adik sekolah minggu,
hari ini kita memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik minggu yaitu Tuhan mengasihi aku dan kamu. Jika berbicara tentang mengasihi, pasti adik-adik semua dapat mengungkapkan dan dapat memberikan apa yang dimaksud dengan mengasihi dan bagaimana tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan mengasihi. Bisa seperti mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi abang kakak, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan suatu perbuatan yang baik dan benar di hadapan Allah, dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Adik-adik sekalian, mengasihi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena mengasihi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengasihi merupakan perbuatan yang menaruh kasih, mencintai, dan menyayangi. Tentu mungkin kita bertanya, Bang, itu apa sih kita harus mengasihi itu? Mengapa kita harus mengasihi? Jawabnya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan mengasihi kita tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang dari mana kita berasal. Artinya apa? Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu berlaku untuk semua orang. Ingat ya adik-adik, mengasihi itu tidak milih-milih orang, tidak memandang status. Artinya kita harus mengasihi semua orang dengan kesungguh-sungguhan tanpa memandang siapa yang kita kasihi. Loh Bang, gak boleh ya kalau kita itu hanya mengasihi sahabat, mengasihi orang tua, mengasihi papa mama. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi semua umatnya yang ada di dunia ini, tidak membeda-bedakan latar belakang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang siapapun dia. Selagi dia percaya kepada Allah, Allah akan mengasihinya. Dia berkenan di hadapan Allah. Jadi begitu juga dengan kita, adik-adik, tidak lagi membeda-bedakan teman-teman kita. Karena apa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita karena kita satu di dalam Kristus. Seperti topik kita pada hari ini, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Artinya apa? Artinya kasih yang diberikan Tuhan itu berlaku kepada semua orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa kita, bagaimana latar belakang kita. Maka dari itu adik-adik, seperti yang abang katakan tadi, kita juga harus seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Kita harus mau mengasihi dan menerimanya tanpa memandang siapapun dia. Ingat ya, seperti yang pernah kita, mungkin semuanya sudah belajar tentang arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda di negara ini, berbeda agama, suku, ras, tapi apa? Kita satu di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Begitu juga dengan kita, di mana Nats Khotbah kita mengajarkan kita bahwa kita adalah satu di dalam Kristus, kita sama di mata Tuhan, dan itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Adik-adik sekalian, seperti khotbah kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan siapa kita, bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membeda-bedakan orang lain, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah satu di mata Tuhan, bahwa kita adalah sama di mata Tuhan, dan itu harus diterapkan, tidak membeda-bedakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang berkenan juga kepadanya. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat dari pasal yang ke-10 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33 ini, kita bisa melihat di sini kisah dua orang tokoh yang takut akan Tuhan. Yang satu bernama Cornelius, seorang Romawi, dan yang satu lagi bernama Petrus, seorang Yahudi. Tahu tidak adik-adik? Dahulu itu ada pemahaman bahwa orang-orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang di luar suku Yahudi. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-28 yang dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis
atau tidak tahir lagi. Jadi adik-adik, melalui kisah Cornelius dan Petrus ini, Allah memakai Cornelius dan Petrus sebagai alatnya, di mana mereka dipersatukan antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Mereka dipersatukan Tuhan. Adik-adik tahu tidak apa arti dari kisah Cornelius dan Petrus ini? Kisah Cornelius dan Petrus ini mau mengingatkan kita bahwa sebenarnya antara orang Yahudi dan non-Yahudi adalah satu dan sama di mata Tuhan. Allah tidak membeda-bedakan latar belakang mereka. Begitu juga dengan kita. Kita mau diingatkan, mau diajar bahwa kita semua sama di mata Tuhan, dan itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan di ayat 34 sampai 35. Yang berikut, dan itu juga yang berlaku buat kita, bahwa melalui firman ini kita semua diajak untuk saling mengasihi tanpa pernah membeda-bedakan orang lain. Kita juga diajak untuk hidup saling menghargai di antara perbedaan yang ada. Lalu bagaimana contoh atau tindakan yang mencerminkan semua itu? Mari kita jalani hidup kita bergaul dengan siapapun itu, kita kasihi mereka, kita hargai mereka tanpa memandang status mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, di mana pada kesempatan hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman. Firman mengingatkan kami bahwa kami semua sama di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa tidak ada perbedaan di antara kami. Firman mengajar kami untuk saling mengasihi kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang. Ajari kami ya Tuhan untuk memahami dan mengerti dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang dalam masa proses pertumbuhan, masa pendidikan. Engkau yang berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Engkau yang memberkati mereka. Berkati ya Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya dapat melayani dengan tulus dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang masih dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan dalam tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga semua ini boleh cepat berlalu dan kami mampu menghadapi semuanya ini. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dengan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Adik-adik sekolah minggu KKP Maduma, kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, nyanyian kami menjadi pujian kami, doa kami menjadi harapan kami, dan firman menjadi dasar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memampukan kami bersama anak-anak kami sekolah minggu untuk melakukannya di dalam kasih setia. Dan kalau kami pun beraktivitas di mana saja, Tuhan menyertai kami. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Halo adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu ini dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.